Jangankan perilaku biasa, hatta ibadah sholat sekalipun
Maka ini ungkapan Rasul ini sangat dalam sekali, tidak main-main. Ya, yang ada disampaikannya juga kepada sahabat yang alim, ya, sahabat yang warok, Abu Dzar al-Ghifari, masya Allah. Ya, jadi Rasulullah memberikan nasihat kepada Anda selalu perbaharui kapalmu itu. Kenapa? Karena lautan ini sangat dalam. Kalau engkau jelek kapalnya, kemudian di tengah jalan engkau menemui hambatan, engkau bisa tenggelam di laut itu, dan itu sangat membahayakannya. Kira-kira begitu. Begitulah dalam kehidupan ini, selalu kita perbaiki niat kita. Ya. Agar apa? Agar amal perbuatan kita ini baik dan selamat, yang kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Sehingga sekalipun lautan ini, kehidupan ini dalam, kehidupan ini banyak tantangan dan lain sebagainya, godaan dan tantangan dunia ini memukau, kalau kita niatnya bagus, niatnya bersih, insya Allah selamat. Ini sangat penting. Ya, nasihat yang sangat luar biasa. Ayat ini yang itu 5 tahun kadar yang selalu lakukan memperbaiki, membaguskan niatmu pada setiap apa yang kau lakukan dan setiap apa yang kau tinggalkan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan niatnya harus bagus, sesuatu yang kita tinggalkan pun, kalau kita meninggalkan suatu perilaku, suatu perbuatan, niatnya harus bagus. Supaya apa? Liyahsulalakal ajro, agar engkau bisa mendapatkan pahala dari apa yang kau kerjakan dan apa yang kau tinggalkan. Ketika kita mengerjakan sesuatu dapat pahala, ketika kita meninggalkan sesuatu pun ada pahalanya. Dengan apa? Dengan niat yang bagus. Seperti meninggalkan sesuatu, kalau kita niatnya bagus dapat pahala, itu apa? Puasa. Ada nggak orang yang nggak makan nggak puasa? Ya, nggak makan, diet bisa. Tapi kalau niatnya diet bukan puasa, nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita nggak makan sekaligus, karena kita memang niat puasa karena Allah Taala di hari Senin tadi misalkan, dapat nggak pahala? Dapat. Ya, maka disinilah pentingnya kita niat. Fi kulli ma ta'ti wa tadar, di setiap sesuatu yang engkau kerjakan ataupun engkau tinggalkan, liyahsulalakal ajra, agar apa saja yang kau kerjakan dan apapun yang kau tinggalkan ada nilai pahala dengan niat. Kan ada hadisnya, kalau kita kembali kepada hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan memperoleh, akan mendapatkan dari pekerjaannya itu mana apa yang dia niatkan. Maka disinilah pentingnya kita betul-betul menjaga niat. An-niyah qabla kulli syai'. Niat itu sebelum segala sesuatu. Sebelum kita melakukan pekerjaan apapun, baguskan dulu niat. Kokohkan dulu niat. Ikhlaskan dulu niat. Nah, kalau kita sudah ikhlas kerja, maka ini insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita belum kubuh, nggak jelas niatnya kemana arah tujuannya, ini bisa saja pekerjaannya terlaksana, tapi sekali lagi akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali akan dinilai dari suatu pekerjaan itu adalah niat orang itu mengerjakan untuk apa, untuk siapa. Makanya ada orang di akhirat nanti yang jihad di jalan Allah, mati dia di medan perang, dia berkata, ya Allah, saya sudah mati syahid. Kata Allah, bohong, karena kamu ingin dikatakan sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan. Ya Allah, saya sudah haji mabrur. Bohong. Nah itu, kayaknya harus betul-betul kita aksinya. Ya, nasihat pertama Rasulullah kepada Abu Dzar, jadi safinah fa inna taqwa. Selain mendapatkan pahala, wan najat min adzabillah, dan juga kita terbebas atau diselamatkan dari siksa Allah. Jadi
sudah kita mendapatkan pahala. Ya, kalau kita memperbaharui kapal kita, kalau kita selalu membaguskannya kita, ya satu kita mendapatkan pahala. Apa pahala itu? Kalau diumpamakan perjalanan orang kapal menyeberangi lautan, enak perjalanannya. Kenapa? Kapalnya baru, kapalnya bagus, ya kan? Sehingga kita bisa menikmati perjalanan itu. Orang rusak, ya, nggak sedikit-sedikit lagi di tengah laut mogok, bisa dibayangkan coba. Naik kapal di tengah laut mogok, pusingnya pria berpadian. Aja ado-ado lah sing parah penimba kau di meranakan. Di tengah-tengah mati kapal yang mogok. Waduh, stres kan. Wah, bagus. Bikin PM. Hah? Bikin PM. Mending, mutem lah. Kalau pegawai di merana kan, angin. Ini kegawa-gawa ya, beryakin tengah, yakin orang korban. Sementara kan lautan itu waduh, ya luasnya luar biasa kan. Mending memang ketarik perjanjiannya ya. Barang ketarik ya. Tambah nengah orang korban nanti hilang akhirnya ya. Alhamdulillah ini. Tuh, kemudian wana jamin adabillah dan juga selamat ya dari siksa Allah. Ini selamat dari tenggelamnya. Coba kalau kemudian mati, kemudian tenggelam gitu tuh ya. Kapalnya kayak apa? Ngapa nih kita di tengah lautan ya? Alhamdulillah ini. Suka ada yang kapal-kapal tenggelam itu kan? Ya Allah, banyak yang kemudian korban biasanya menjelang Idul Fitri, Idul Adha atau Idul Fitri lah banyak begitu ya. Ada aja yang ceritanya, ibu lagi liburan kan dia, lagi rekreasi di tengah-tengah kebenaran. Apa yang harus diambil? Azadah, bekal. Ambil bekalmu kamilan secara sempurna, jangan setengah-setengah. Ambil. Kamu punya bekalnya berapa? 100, ambil Pak. Jangan punya bekal 100 ditinggal, diambil cuma 10. Nanti di jalan kita kekurangan. Wa khudizada kamilah. Kenapa kita harus ngambil bekal itu secara sempurna? Fa inna safara ba'idun, karena perjalanan ini sangat jauh. Perjalanan apa maksudnya? Ya, perjalanan menuju akhirat. Ba'idun itu sangat jauh, fi ghayatit ta'abi, sangat melelahkan. Kalau kita nggak punya bekal yang cukup, ini khawatir nantinya kita kelelahan, kecapean, yang kemudian kita tidak sampai ke tujuan. Ya, maka ambil. Kapan diambilnya? Ya di dunia ini. Karena setelah dunia ini perjalanan kita kemana sih sebenarnya? Menuju akhirat. Nah, sementara kata Rasulullah, fa inna safara ilal akhirah, maka sesungguhnya perjalanan menuju akhirat ini ba'idun, itu sangat jauh ya. Baik dari segi jarak ataupun juga waktu. Ya, jaraknya entah sampai kemana nanti kita perjalanan digiring gitu ya, ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Sementara perjalanan di sana itu nanti berbeda-beda. Tidak seperti sekarang mungkin kita masih bisa milih, pengen jalan kaki mungkin kalau dekat, naik sepeda agak jauhan dikit, naik motor jauhan lagi dikit, naik mobil jauhan lagi dikit, naik kereta jauhan lagi sono, naik kapal, pesawat ya gitu, bisa pilih. Tapi di sana tidak ada bisa pilih. Ya, sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia, maka akan ada yang jalan memang dengan kaki, bahkan ada yang jalan dengan mukanya. Di akhirat nanti digiring kepada mahsyar, tergantung daripada amal perbuatannya. Maka kata Rasulullah, khudizada, ambil bekalmu di dunia ini kamilan secara sempurna. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, jangan tanggung-tanggung, ambil. Kalau perjalanan kita menuju akhirat itu masih sangat jauh. Bekal apa yang diambil di sini? Bekal yang diambil di sini adalah at-taqwa, ketakwaan kita, amal soleh kita. Makanya jangan tanggung-tanggung. Kalau mengaji ya sebenarnya kalau dunia, kalau bagian terus nanti ke sana sampai ke akhirat. Jadi kapan kita matinya? Kapan kita matinya? Hanya di dunia ini saja kita dianggap mati. Ya, sementara ini kita berpindah di alam berikutnya. Ya, maka kalau dia di alam dunia ini bagus, maka dikubur dia seperti mendapatkan kenikmatan.
raudhatun min riyadil jinan. Tapi kalau dia di dunia ini durhaka, maka kuburnya menjadi kufratan min kufari niran, jadi salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Nauzubillahi min. Ayo kata Rasul, khudz zada kamilan, ambil bekalmu secara sempurna. Jangan setengah-setengah, sholat yang benar, puasa yang benar, sedekah yang benar, kayak gitu. Jangan kita separuh-separuh. Baca Quran yang benar, baca Qurannya. Jangan setengah-setengah, bisanya 1 juz, kita 1 juz. Jangan bisanya 1 juz, seayat ya Allah. Qudizada kami. Ya, fa inna safara ba'idun, karena perjalanan ke akhirat ini masih sangat jauh. Sementara tempat kita mengumpulkan membawa bekal hanya di dunia ini saja. Setelah itu kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, terputus sama perbuatan, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariyah, ini mushola yang Allah lakukan. Ini akan menjadi jariyah pahala. Ada orang ngaji di sini berpahala. Ada orang sholat di sini berpahala. Ya, saudara-saudara. Kemudian ilmu yang benar, yang diamalkan dan kemudian diajarkan seterusnya, itu akan mengalir pahala. Dengan ilmu kemudian seseorang dituntun untuk bisa beribadah, melaksanakan sholat dan seterusnya, maka itu akan terus mengalir. Pahala kebaikan ibadah yang dilakukan seseorang wasilah daripada ilmu yang diajarkannya, maka dia pun akan mendapatkan aliran pahala dari amal ibadah tersebut. Dan yang ketiga adalah waladul shalih yang pula anak soleh yang senantiasa mendoakan isi kita. Itu bekalnya hanya di sini. Bisa kita mengambil ajakin mengaji Quran, jadi persedina sejujur apa jalan-jalan. Ini kan tanggung, berarti zatnya bekalnya nggak diambil secara sempurna. Padahal harusnya kita bisa kan, sehari 1 juz bisa kan? Bisa enggak? Bisa. Kenapa tapi tidak kita ambil? Padahal Rasul mengatakan khudizada kamilan, ambil bekal di dunia ini secara sempurna. Kok bisa sejud jemacana seayat di orang ningri lagi teman ini. Terus ningri jemaah alhamdulillah. Setiap bulan ini membuat khatam-khatam. Khudizada kamilan, sholat ya sempurnakan sholatnya. Ya. Tidak hanya sekedar sholat fardu, sunnahnya kita lakukan. Ya. Khudizada kamilan, ambillah bekalmu itu secara sempurna. Wa khairu zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Bekal kita ke sana itu adalah amal-amal soleh kita. Sebab perbekalan yang kita gunakan di dunia ini nanti tidak lagi berlaku di alam berikutnya. Yang akan setia menemani kita di alam kubur saja nanti adalah amal-amal soleh kita. Maka yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, bahwa mayit salah satu 3 yang mengikuti mayit ke kuburnya. Apa itu? Al-malu wal ahlu wal amal. Hartanya, keluarganya dan amalnya. Ya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yang 2 kata Rasul balik lagi, yang 1 ikut sama dia. Fayarji'u maluhu wa ahluhu, maka kembalilah harta dan keluarganya sedengan doa. Nangis gitu. Dikubur mesti galak. Tak ada apa-apa. I love you. Boleh semua doa. Sekubur deh. Itu ya. Kembali. Waya mengawahidun, dan bersamanya 1, yaitu adalah amal perbuatan. Itu bekal kita yang nanti akan kita pergunakan untuk menolong kita dalam perjalanan hidup kita berikutnya. Karena kita ini mati hanya dari kok saja, hanya merasakan saja. Sementara di kubur kita hidup lagi, di padang mahsyar kita hidup lagi, di alam berikutnya kita hidup. Makanya ada ulama yang mengatakan innakum la tamutun
walakinnakum tantaqiluna min darin ila darin. Sesungguhnya kalian tidurnya sama kalian hanya pindah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma la ilaha illa anta faradah wa la hawla illa farajdah wa la ilaha illa anta wa la malaka illa syafaidah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi